Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan di kota kita yang kita cintai, kota Bandung, atau dimanapun engkau sedang mendengarkan renungan firman ini. Dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan saudara mungkin ada di rumah sakit, mungkin saudara ada di rumah, mungkin saudara sedang di dalam perjalanan, atau dimanapun engkau berada, Tuhan pasti memberkatimu. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih atas perlindungan Tuhan bagi umat-Mu di kota Bandung. Berkati renungan firman ini, agar melalui firman ini hidup kami mengalami tuntunan yang positif, sehingga kami memperoleh peneguhan iman yang konsisten, kuat, dan bertumbuh untuk menghasilkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau ya Bapa Surgawi, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus itu kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah pada saat ini. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, yang berbunyi, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Yesus Kristus adalah korban penebus atau pendamai atas dosa-dosa kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mendapat pengampunan dosa. Tema kita pada saat ini adalah pengorbanan Yesus. Perayaan Paskah di akhir Maret tahun 2024 menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus. Kristus datang untuk mati demi dosa-dosa manusia. Nah, mengapa dia harus mati? Yesus Kristus harus mati untuk mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Misinya memang supaya dosa-dosa manusia diampuni. Keselamatan bagi manusia telah tiba, dan sebagai pewaris tahta kasih karunia, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Doktrin keimanan orang Kristen yang sangat mendasar ialah bahwa tanpa perbuatan cinta kasih Kristus, umat manusia tidak akan ada harapan setelah kematian. Akan tetapi, pengorbanan Yesus Kristus itu diperlukan. Sebutan anak domba Allah merefleksikan balik ke waktu ketika Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dahulu di bawah pimpinan Nabi Musa. Sebelum tulah yang ke-10 itu, yakni kematian seluruh anak sulung di Mesir. Keluarga orang-orang Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor domba dan menyapukan sedikit darah domba itu pada kedua tiang pintu dan ambang atas tempat kediaman mereka. Domba yang disembelih itu disebut domba Paskah, dan perayaan seremoni ini dikenal sebagai Paskah. Selama perayaan Paskah pertama di Mesir itu, Allah rela menerima darah domba Paskah itu, yakni yang tersapu di ambang pintu-pintu rumah kediaman orang Israel itu, sebagai pengganti darah setiap anak pertama mereka. Dengan demikian, darah domba ini memungkinkan Israel luput dari kematian yang menimpa seluruh tanah Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Paskah
harus menjadi satu perayaan tahunan di Israel agar mereka dapat mengingat bagaimana Allah melepaskan mereka dari kematian. Tentu saja bahwa pengalaman orang Israel kuno ini akan menjadi satu pengharapan dan menjadi pelajaran rohani yang bahkan lebih penting bagi orang Kristen saat ini. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11, Yesus Kristus menjadi domba Paskah bagi jemaat Kristen. Rasul Paulus mengajarkan ini di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kitab Injil memuat informasi tentang bagaimana umat manusia dapat diampuni, sehingga kembali dapat bergaul dengan Allah pada setiap harinya dan menerima janji kehidupan kekal setelah kematian. Rasul Paulus menjelaskan bahwa salah satu fondasi pesan Kristen ialah rekonsiliasi atau pendamaian. Dia menyatakan ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengizinkan pemutusan hubungan itu untuk dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hal itu dimungkinkan atas kemurahan dan kasih Allah semata bagi kita, yang membuat Dia menawarkan anaknya sendiri bagi umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seluruh arah pemberitaan Kristus bagi jemaat Kristen dan pelayanannya adalah tentang rekonsiliasi ini. Tetapi bagaimana hal ini dapat dikerjakan? Dan mengapa Yesus harus mati dengan kematian yang begitu mengerikan? Rencana penyelamatan umat manusia adalah wewenang Allah. Metode atau cara yang Dia pilih untuk penghapusan, pengampunan dosa-dosa kita ialah bahwa seorang anggota dari keluarga Allah, yakni Firman yang menjadi daging itu, datang ke bumi ini sebagai Yesus Kristus dalam wujud manusia dan mati bagi dosa-dosa kita. Paulus menyatakan perbuatan cinta kasih yang ajaib ini dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita kenal dengan sebutan kenosis. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui renungan kita pada saat ini, biarlah kemuliaan Paskah dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bahagian hidup kita yang penuh dengan anugerah Allah itu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur, pujian, dan berlimpah rahmat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan Yesus bagi umat manusia, maka tak akan ada keselamatan kekal dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kami sangat mengapresiasi pengorbanan-Mu, Kristus, bagi manusia yang berdosa ini. Biarlah untuknya ajar kami dengan sukacita memberitakan pula
Kristus kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Di dalam kasih sayang dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin.